Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bilang remaja zaman sekarang cuma sibuk scroll sosial media, rebahan, atau ngikutin tren yang unfaedah. Bener gak sih? Jangan-jangan kamu juga seperti itu ya? Tapi tenang, saya nggak menggeneralisir semua remaja kayak gitu. Faktanya, banyak remaja muslim yang berprestasi dan bikin hal-hal baik buat orang di sekitarnya. Dan sejak zaman dulu, banyak remaja muslim udah bikin gebrakan besar sejak usia belasan tahun. Bayangin, ada yang jadi jenderal perang di usia 18 tahun, ada yang nulis buku kedokteran di usia 21 tahun, bahkan ada yang menaklukkan Konstantinopel, sebuah ibu kota kerajaan non-muslim yang sangat besar di masanya di usia 21 tahun. Usia yang cuma beda beberapa tahun dibanding kalian. Nah, di bulan Ramadan ini, yang penuh berkah ini, kita bakal belajar dari para remaja muslim yang luar biasa itu. Mereka bukan cuma tokoh sejarah, tapi bukti nyata kalau anak muda bisa jadi agen perubahan. Siap inspirasi? Yuk, kita mulai. Ahmad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel di usia 21 tahun. Dia sudah diangkat menjadi sultan di usia 12 tahun. Muhammad Al-Fatih adalah sosok pemimpin legendaris yang menaklukkan Konstantinopel, kota Romawi Timur, di usia 21 tahun. Sejak kecil, ia dididik dengan disiplin yang tinggi, menguasai ilmu agama, strategi perang, dan ahli dalam berbagai bahasa. Tahun 1453, dengan kecerdasan dan tekad yang luar biasa, dia memimpin pasukan Ottoman atau Turki Utsmani menembus pertahanan Konstantinopel, kota yang selama 800 tahun tidak pernah ditaklukkan. Bisa ditaklukkan. Nah, penaklukan ini nggak cuma mengubah peta dunia, tapi juga membuktikan bahwa usia muda bukan halangan untuk mencapai prestasi besar. Al-Fatih juga dikenal sebagai pemimpin yang visioner, adil, dan toleran. Kisahnya ngajarin kita bahwa kesuksesan nggak kenal usia. Di era modern, kita bisa meneladani semangatnya buat berpikir kreatif, memecahkan masalah, dan berkontribusi bagi kemajuan umat. Jadi yuk, jadi anak muda yang jadi agen perubahan kayak Al-Fatih. Berikutnya ada Al-Khwarizmi, bapak aljabar dan algoritma. Al-Khwarizmi lahir di era di mana angka 0 belum dikenal. Tapi dia kepo banget sama angka dan perhitungan. Di usia 20-an, dia udah nulis buku yang ngejelasin konsep aljabar dan angka 0. Dan berkat penemuannya, boom, matematika modern pun lahir. Nah, berkat penemuannya, kita sekarang bisa pakai teknologi kayak Google, media sosial, dan aplikasi lainnya. Jadi, kalau kalian suka coding atau matematika, ingatlah bahwa jejak Al-Khwarizmi masih terasa sampai sekarang. Nah, di zaman sekarang, siapa sih yang nggak pakai HP atau komputer? Jadi, kalau kalian mau jadi generasi masa depan yang nggak cuma konsumtif, tapi juga produktif, belajarlah tentang coding, matematika, dan logika kayak Al-Khwarizmi, supaya bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat buat manusia. Guys, pernah dengar kisah Sa'ad bin Abi Waqqas? Dia adalah pemanah pertama dalam Islam. Sejak remaja, dia sudah menunjukkan keberanian dan keahlian luar biasa. Saat usia 17 tahun, dia adalah salah satu orang pertama yang memeluk Islam, dan orang pertama yang melepaskan anak panah dalam membela agama kita. Tapi, perjalanannya nggak mudah. Saat sempat ditentang keras oleh keluarganya karena masuk Islam. Tapi apakah dia goyah? Enggak sama sekali. Dia tetap teguh dengan prinsipnya dan membuktikan bahwa keimanan bukan sekedar ucapan, tapi harus dipegang kuat dalam segala situasi. Nah, apa relevansinya buat kita? Saat itu bukti nyata bahwa anak muda bisa berperan besar kalau serius mengembangkan bakat dan berdiri teguh dalam prinsipnya. Dulu, saat mengasah keahliannya dalam memanah dan membela kebenaran. Sekarang, kita juga bisa menyalurkan skill kita, entah itu dalam bidang sains, teknologi, seni, olahraga, atau hal lain untuk hal-hal yang positif. Nah, kalian juga bisa jadi pejuang di zaman sekarang. Bukan dengan anak panah tentunya, tapi dengan ilmu, kreativitas, dan teknologi. Media sosial misalnya, bisa kalian manfaatin buat nyebarin kebaikan, ngebela kebenaran, atau ngelawan sesuatu yang kalian anggap gak adil. Kisah Sa'ad ngajarin kita satu hal, bahwa kalau kita punya tekad, disiplin, dan visi yang jelas, kita bisa jadi pahlawan di era kita sendiri. Jadi, masih mau berleha-leha? Atau siap buat berkontribusi seperti apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sejak remaja?
seorang jenius di usia belasan tahun. Coba bayangin, di usia 16 tahun, sebagian dari kamu mungkin baru mikirin ujian sekolah. Tapi Ibnu Sina, di usia segitu, dia udah jadi dokter dan ilmuwan terkenal. Dia lahir di Persia tahun 980 Masehi, dan sejak kecil, Ibnu Sina udah doyan banget sama belajar. Bahkan, dia hafal Al-Quran di usia 10 tahun. Bayangin, 10 tahun, hafal Al-Quran. Dia belajar banyak banget ilmu pengetahuan, mulai dari filsafat, matematika, dan kedokteran secara otodidak. Lalu di usia 16 tahun, dia udah pernah dipanggil buat nyembuhin seorang raja. Dan di usia 21 tahun, dia menulis sebuah buku yang terkenal judulnya The Canon of Medicine, yang menjadi rujukan medis di dunia Eropa selama berabad-abad. Nah, kita yang hidup di era teknologi punya akses lebih mudah terhadap ilmu pengetahuan. Jadi, daripada cuma scroll sosial media nggak ada tujuan, yuk manfaatin waktu buat belajar sesuatu yang bikin kita selangkah lebih maju. Lalu kalian tahu tentang Usama bin Zaid? Dia adalah salah satu sahabat muda Nabi Muhammad SAW yang super inspiratif. Bayangin, di usia 18 tahun, Usama udah dipercaya jadi jenderal untuk memimpin pasukan muslim dalam ekspedisi militer ke wilayah Romawi Timur. Padahal, di dalam pasukannya ada sahabat-sahabat yang lebih senior seperti Abu Bakar As-Siddiq. Keren banget kan? Nabi Muhammad SAW percaya banget sama Usama karena melihat potensi kepemimpinan dan keberanian dalam dirinya. Usama nggak cuma pemberani, tapi juga cerdas dan setia terhadap ajaran Islam. Ekspedisi yang dipimpinnya pun berhasil membawa kemenangan dan membuktikan bahwa usia muda bukan halangan untuk berkontribusi besar. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Usama? Yang pertama, kita punya potensi untuk menjadi pemimpin, bahkan di usia muda sekalipun. Dan yang kedua, kita harus senantiasa mempersiapkan diri dengan ilmu, keterampilan, dan akhlak yang baik. Jadi ketika kesempatan itu datang, kita siap mengambil peran. Di zaman sekarang, kita bisa jadi pemimpin dimanapun, baik di sekolah, organisasi, atau lingkungan kita. Yang penting, kita punya integritas, punya semangat, visi, dan akhlak yang baik. Jadi, jangan ragu untuk mengambil peran dan jadi agen perubahan. Oke? Lalu ada Al-Biruni, ilmuwan multitalenta sejak usia 17 tahun. Al-Biruni adalah bukti kalau anak muda bisa menguasai begitu banyak bidang ilmu sekaligus. Sejak muda, Al-Biruni udah tertarik sama astronomi, fisika, geografi, matematika, bahkan sejarah. Di zamannya, orang-orang masih percaya bahwa bumi itu datar, tapi Al-Biruni berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat loh. Dia juga ilmuwan muslim pertama yang berhasil mengukur diameter bumi dengan hasil yang sangat presisi dengan alat buatannya sendiri. Nah, dengan kecerdasannya, Al-Biruni juga udah nulis sekitar lebih dari 150 buku. Kisah Al-Biruni rasanya masih relevan buat kita sekarang. Dulu, tanpa internet, Al-Biruni bisa menguasai banyak ilmu. Bayangin, kalau dia hidup di era digital seperti sekarang, dia pasti bakal eksplorasi lebih jauh lagi. Jadi yuk, manfaatkan teknologi buat belajar hal-hal baru seperti yang dilakukan oleh Al-Biruni. Malala Yousafzai adalah seorang inspiratif di era modern yang membuktikan bahwa usia muda bisa mengubah dunia. Malala lahir di Pakistan tahun 1997 dan sejak kecil udah punya semangat besar untuk pendidikan, terutama pendidikan untuk anak perempuan. Di usia 11 tahun, dia bahkan udah nulis blog di BBC tentang kehidupan di bawah kekuasaan Taliban yang melarang anak perempuan bersekolah. Tapi perjuangannya nggak mudah. Tahun 2012, Malala ditembak di kepalanya oleh Taliban karena dia berani bersuara. Tapi Malala nggak menyerah. Setelah pulih, dia jadi simbol perjuangan untuk pendidikan dan hak anak-anak perempuan. Bahkan di usia 17 tahun, Malala memenangkan hadiah Nobel Perdamaian. Dia jadi penerima Nobel termuda sepanjang sejarah. Dan melalui Malala Fund, organisasi yang dia dirikan, dia terus berjuang agar setiap anak perempuan bisa mendapatkan akses pendidikan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Malala? Pertama, usia muda bukan halangan untuk membuat perubahan besar. Dan yang kedua, pendidikan itu penting untuk memperdayakan diri dan orang lain. Terus yang ketiga, kita harus berani bersuara untuk kebenaran, bahkan ketika tantangannya besar. Di era sekarang, kita bisa meneladani Malala dengan menggunakan berbagai platform media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Atau mulai hal dari yang kecil sajalah, seperti bantu teman dalam kesulitan belajar. Intinya, jangan ragu untuk jadi agen perubahan dan menyebarkan banyak kebaikan untuk sekitar kamu. Malala membuktikan bahwa satu suara bisa menginspirasi jutaan orang. Jadi yuk, mulai dari sekarang, gunakan potensi kamu untuk bikin dunia jadi tempat yang lebih baik untuk kita semuanya. Jadi anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari semua tokoh tadi?
Mereka membuktikan bahwa usia muda bukan halangan untuk membuat perubahan dan hal-hal besar. Mulai dari Ibnu Sina yang jadi dokter jenius sejak remaja, Usamah bin Zaid yang jadi jenderal di usia 18 tahun, sampai Malala yang berjuang untuk pendidikan saat usianya belasan tahun. Semua tokoh-tokoh tadi memulai perubahan di usia muda, saat usianya sama dengan kalian. Sekarang, kita hidup di era di mana akses ilmu dan teknologi gak terbatas. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk melakukan berbagai kebaikan. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumtif tapi juga produktif. Jadilah remaja muslim yang cerdas, taat kepada ajaran agama dan penuh kepedulian kepada sesama, dan juga punya visi yang jelas dan jauh untuk masa depan. Ingat, setiap dari kita punya potensi untuk jadi pahlawan di zaman kita sendiri. Nah, buat perubahan mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Semangat anak-anak, jadilah remaja muslim yang tangguh, inspiratif, dan siap membuat perubahan.